Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di AF Science bersama saya Ahmad Faras. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan materi yang kemarin kita sudah bahas bilangan bulat. Sekarang kita bakalan lanjut ke bilangan pecahan. Oke, langsung saja kita mulai. Bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan sendiri itu terdiri dari pembilang dan juga penyebut teman-teman ya. Jadi pembilang itu A alias pembilang itu yang di atas ya, ini A di atas, dan penyebut itu B yang ada di bawah. Yang di atas pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Oke, bisa dipahami ya. Untuk itu kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah macam-macam dari bilangan pecahan ya. Dari bilangan pecahan ini ada banyak teman-teman, bukan cuma satu ya. Yang pertama itu ada pecahan biasa teman-teman. Pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi yang di atas pasti selalu lebih kecil ya, itu namanya pecahan biasa. Seperti ini, 3/5, 7/8, 9/10 dan seterusnya. Itu semuanya namanya pecahan biasa. Selanjutnya ada yang namanya pecahan campuran ya. Nah, pecahan campuran pembilangnya bisa juga lebih besar daripada penyebut. Nih, contohnya yang atas lebih besar nih, 7/5. Nah, bisa juga ditulis seperti ini namanya bilangan pecahan ya. 1, 2/5. Ya, 1, 2/5. Ya. Seperti ini, 9/8. Yang atas lebih tinggi nih. Nah, maka bisa ditulis 1/8. Gimana nih kok bisa jadi 1/8? Nah, kalau kalian masih bingung, kita tulis di sini ya. Jadi 9/8. Kenapa kok bisa jadi 1/8? Jadi 9 kita bagi dengan 8. 9 dibagi dengan 8, yang paling mendekati adalah 1. Ya enggak? Jadi kalau 8 kita kalikan 1 kan 8. Nah, sisa dari 9 itu adalah 1. Per penyebutnya tetap 8. Nah, jadi 1/8. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut, kita ada yang namanya pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu penulisannya menggunakan tanda koma, kalian juga sudah pasti tahu ya. Jadi ada 0,5, 1,75 dan seterusnya, pokoknya yang ada koma-komanya ya. Jadi 25,05. Nah, ini juga pecahan desimal dan seterusnya. Oke. Selanjutnya ada lagi yang namanya pecahan, benar ya, pecahan persen teman-teman. Selanjutnya adalah pecahan persen. Nah, pecahan persen itu menggunakan lambda persentase ya, seperti ini, yang berarti per 100. Nah, ini ingat, persen itu per 100 ya. Persen itu per 100, itu harus diingat-ingat. Mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, misalkan kalau ada 25% yang seperti ini, itu bisa saja kita tulis jadi 25/100 ya. Itu sama saja, cuma kalau ini pakai lambang persentase, kalau ini sudah kita buat menjadi pecahan ya. Kita sederhanakan lagi jadi 1/4. Jadi 25% itu sama dengan 1/4 ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini mudah sekali karena ini cuma pengenalan saja bentuk-bentuk dari bilangan pecahan ya. Setelah itu ada pecahan per mil ya. Per mil. Mil itu artinya 1000 teman-teman. Jadi pecahan yang menggunakan ini lambangnya, jadi 0/00, yang berarti per 1000, artinya adalah per 1000 ya. Jadi arti dari lambang ini adalah per 1000. Kalau persen tadi per 100, persen tadi ini adalah 100 ya. Kalau mil yang ini adalah 1000. Oke. Jadi kalau misalkan ada penulisan seperti ini 20 0/00, itu maksudnya adalah 20/1000
ya. Bisa kita sederhanakan jadi 2/100 atau sama dengan 2%. 2% itu sama dengan 2 per mil. 20 per mil ya. Oke, bisa dipahami. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Ya, jadi sudah mulai operasi nih. Yang pertama ada penjumlahannya, teman-teman. Nah, penjumlahan pada pecahan biasa. Yang pertama, penjumlahan pada pecahan biasa. Jadi penjumlahan pecahannya pecahan biasa. Karena tadi ada pecahan banyak ya. Ini kita bahas pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu untuk dapat menjumlahkan. Jadi penyebutnya harus sama. Kita lihat penyebutnya yang di bawah penyebutnya. Contoh nih, 1/4 ditambah 2/4. Nah, ini penyebutnya udah sama nih. Udah 4 nih. Sudah sama-sama 4. Jadi kita tinggal jumlahkan aja yang atas. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Yang bawah tetap 4. Yang bawah bukan dijumlahkan loh ya. Penyebutnya tidak kita jumlahkan. Jadi penyebutnya sama. Yang atas saja yang kita jumlahkan. Ya, kayak bisa dipahami ya. Nah, bagaimana dengan kalau penyebutnya berbeda nih? Di sini ada 3, di sini ada 4. Nah, jadi ini penyebutnya berbeda nih. Kita harus samakan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, menyamakannya kita harus cari KPK-nya. Nah, KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12, ya kan? KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, setelah itu ya kita pakai cara yang ini biar lebih mudah. Jadi 12 ya, lihat nih, 12 kita bagi dengan 3 ya, kita dibagi ke 3 sini. 12 kita bagi 3 itu ada 4 ya. Setelah itu hasilnya kita jumlahkan ke atas. 1. 12 dibagi 3 ada 4. Kita jumlahkan 1 ada berapa tadi? 5 ya. 12 dibagi 3 ada 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ya, jadi begitu caranya. Setelah itu kita plus penjumlahan. Nah, ini juga sama. Jadi 12 kalian bagi ke 4 ya, dibagi ke 4 sama dengan 3. 3 dijumlahkan dengan 2 yaitu ada 5 juga. Nah, setelah itu karena ini penyebutnya sudah sama-sama 12, tinggal jumlahkan aja yang atas jadi 10/12. Nah, selesai deh. Ya, jadi seperti itu. Kalau penyebutnya belum sama, kita samakan dulu. Caranya adalah mencari KPK-nya. Ya. Nah, kalau kalian bingung nih, gimana cara mencari KPK? Aduh, ribet cari KPK. Nah, kalian tinggal kalikan aja sebenarnya, teman-teman. Jadi 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Ya. Berapapun itu, kalau kalian susah nih cari KPK-nya, kalikan aja 2 penyebutnya. Jadi berapapun yang di bawah ini kalian kalikan. Setelah itu pakai cara ini, 12 kita bagi 3, kita tambahkan yang atas ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sama, semua ini caranya sama. Kalian bisa baca sendiri ya. Ingat, bukunya ada di bawah, jadi kalian bisa download secara gratis ya. Linknya ada di bawah. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan pada pecahan desimal. Penjumlahan pecahannya pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma ya. Nah, ini mudah sekali, ini paling mudah ini. Jadi tinggal kalian cari pakai cara bersusun, komanya luruskan. Jadi kita tinggal meluruskan komanya seperti ini ya. 0,75 kita luruskan dengan 0,655. Nah, penulisannya seperti ini untuk menjumlahkan. Jadi kita tinggal jumlahkan 5 turun ya. 5 tambah 5 10, nyimpen 1 seperti ini. 7 tambah 1 8, tambah 6 14 ya, 1. Satunya ada di sini. Jadi 1,655
ya. Jadi tinggal meluruskan. Nah, kalau ada 3 bilangan seperti ini, penjumlahan sama, tinggal luruskan aja komanya nih. 1 2 3 ya. Komanya udah lurus, tinggal jumlahkan seperti biasa. Oke? Selanjutnya untuk pengurangan. Nah, untuk pengurangan ini sama persis dengan penjumlahan, teman-teman ya. Jadi kita akan lompati untuk pengurangan itu sama persis. Jadi kalau penyebutnya udah sama seperti ini, kalian tinggal kurangi saja langsung atasnya ya. Kalau penyebutnya belum sama, kalian harus samakan terlebih dahulu seperti penjumlahan yang tadi ya. Jadi sama persis, kita akan lompati untuk pengurangan ya. Oke, lanjut kita ke ini masih pengurangan. Pengurangan desimal pun masih sama ya. Jadi sama nih. Kalian tinggal luruskan aja untuk komanya, setelah itu kurangkan. Jadi untuk pengurangan memang benar-benar sama seperti penjumlahan ya. Kita langsung lanjut ke perkalian, teman-teman ya. Kita lanjut ke perkalian. Nah, ini adalah perkalian untuk pecahan biasa. Nah, ini juga mudah nih, teman-teman. Kalau penjumlahan kita harus ribet untuk mencari penyebut, harus kita samakan lah ya, harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, kalau perkalian, kalian nggak perlu lihat penyebut atau pembilang ya, nggak usah dilihat, tinggal kalikan aja, atas kali atas, bawah kali bawah ya. Kalau perkalian enaknya itu tinggal kalikan aja. Jadi yang atas tinggal kalian kalikan, yang bawah juga tinggal kalian kalikan. 2 kali 3 ada 6, 4 dikali 7 ada 28. Nah, mudah sekali ya. Untuk perkalian kalian tinggal kalikan secara langsung, teman-teman. Oke? Itu untuk pecahan biasa. Nah, kalau ada pecahan campuran, nah ini berbeda. Untuk pecahan campuran harus ya, ada kata harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa. Oke? Nah, untuk merubah ke pecahan biasanya bagaimana? Nah, ini ada caranya nih. Jadi 3, ini kan pecahan campuran nih, 2/3. Nah, untuk merubahnya ke pecahan biasa, jadi 3 kalian kalikan dengan 2 ya. 3 dikali dengan 2 ada 6. Kalikan gini ya, 6 ditambah dengan atasnya 2. 6 ditambah 2 ada 8, maka hasilnya akan jadi 8/3. 3-nya tetap ya, 8/3. Sama dengan ini, jadi 3/5. Kita ubah dulu dari jadi pecahan biasa. Jadi 5-nya kalian kalikan 3 ya. 5 kali 3 15 ditambah dengan yang atasnya 3 jadi 18. Jadi 18/5. Nah, setelah jadi pecahan biasa seperti ini, kalian tinggal kalikan biasa, atas kali atas, bawah kali bawah. 8 kali 18, 3 kali 5 ya, mudah sekali. Oke, selanjutnya adalah perkalian pada pecahan desimal. Nah, perkalian pada pecahan desimal itu sebenarnya mudah. Kalian tinggal lihat komanya terlebih dahulu ya. Jadi sebelum mengalikan, kalian harus lihat dulu komanya. Contoh nih, 3,5 kita kalikan dengan 6,7 ya. Jadi kalian lihat komanya ini adalah ada satu angka di belakang koma ya. 1 ya. Ini juga 1. Nah, kalau pada perkalian ya, ini kan 1. Ini juga 1 nih komanya nih. Kita jumlahkan komanya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita sudah punya nih 2 nih. Ya. Setelah itu baru kita kalikan tanpa menggunakan koma. Seperti ini, teman-teman. Nah, kita kalikan tanpa menggunakan koma. Tadi kan 3,5 ya. 3,5 kita kalikan dengan 6,7. Nah, ini kita dapat ini 1 di belakang koma, ini juga 1 di belakang koma, jadi ada 2 di belakang koma. Sorry, tulisannya agak jelek ya.
Oke, jadi ada 2 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kalian kalikan tanpa menggunakan koma. Kalian kalikan biasa tanpa menggunakan koma. Setelah dapat hasilnya, ya ini 2345, barulah kita kasih komanya. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Kita taruh komanya nih. Mulai dari sini ya, penghitungannya mulai dari belakang sendiri sini. Jadi ada 1, 2. Nah, berarti komanya ada di sini. Ya, 23,45 nih, 23,45. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sama kayak gini. Nah, ini ada 2 angka di belakang koma, ini juga ada 2 angka di belakang koma. Maka kita punya 4 koma. Ya. Kita kalikan biasa tanpa tanda koma. Kita ambil 4 setelah kita dapatin hasilnya. Jadi mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti komanya ada di sini. Jadi 26,1050. 26,1050 ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pembagian. Nah, pembagian ini agak unik nih. Pembagian agak unik nih. Ya, kita lihat. Pembagian untuk pecahan biasa. Nah, kita langsung ke contohnya saja biar kalian lebih mudah untuk memahaminya ya. Jadi ada 4/5 dibagi 3/4. Ya, kalau ada 4/5 dibagi 3/4, kalian bisa mengubahnya jadi 4/5. Jadi 4/5-nya tetap nih. Tetap ya ini ya. Yang di depan tetap. Yang di depan tetap. Yang belakang kita tukar. Jadi di sini 3/4 jadi 4/3. 3-nya ada di sini di bawah. Ya. Jadi yang atas kita taruh bawah, yang bawah kita taruh atas. Kita tukar nih. Nah, setelah itu tandanya berubah jadi dari pembagian menjadi perkalian. Nah, kalau perkalian tinggal kalikan saja. 4 kali 4 16, 5 kali 3 15. Mudah sekali Bu ya. Mudah sekali. Kita tinggal tukar posisi yang bagian belakangnya ya. Itu untuk pecahan biasa teman-teman. Selanjutnya adalah pembagian kalau dengan bilangan asli ya. Kalau dibagi dengan bilangan asli gimana? Jadi ini misalkan 4/5 dibagi dengan 3 ya. Kalau 4/5 dibagi dengan 3, 4/5-nya tetap ya, yang di depan tetap dikali, nah 3-nya berubah jadi 1/3 ya. Karena ini sudah perkalian, tinggal kalikan 4 kali 1 4, 5 kali 3 15. Nah, kenapa kok bisa jadi 1/3 di sini teman-teman? Ini kan 3 nih. Kita ubah jadi 1/3 karena setiap bilangan asli, kalau kalian misalkan punya 3 nih. Ya, 3 bilangan asli itu kalau di dalam pecahan itu sama saja dengan 3/1. Ya, apapun bilangan aslinya. Kalau kalian punya 5 tok nih ya. Kalau dalam pecahan itu 5/1 ya. Apapun bilangannya. Jadi sebenarnya di sini 4/5 dibagi 3. 3 di sini bukan hanya 3 ya. Jadi di bawahnya ada /1. Nah, kalau kalian lihat 3/1 karena ini pembagian dibalik jadi 1/3. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke pembagian pada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran juga sama kayak perkalian ya. Jadi harus kita ubah terlebih dahulu. Yang ini adalah campuran, kita ubah jadi pecahan biasa nih, pecahan biasa nih ya. Jadi 5 dikali 7 ada 35, ditambah dengan 2 ada 37 per penyebutnya tetap sama 5 ya. Jadi untuk pembagian sama, kita harus ubah dulu dari pecahan campuran ke pecahan biasa ya. Setelah itu karena ini pembagian, yang belakang kan 10/3 nih, kita tinggal tukar saja seperti biasa. Oke, mudah sekali teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir nih, ini agak susah untuk pembagian pada pecahan desimal, tapi kita harus coba ya. Pembagian pada pecahan desimal. Nah, kalau pembagian
pada pecahan desimal, ya ini contohnya nih, 43,5 dibagi dengan 2,9 teman-teman. Ya, jadi untuk pembagian kita harus menghilangkan dulu komanya. Menghilangkan koma caranya adalah mengkalikan 10. Jadi kita harus terus mengkalikan 10 sampai komanya hilang, ya. Jadi misal kalau yang bagian kiri ini kita kalikan 10, yang bagian kanan ini juga harus kita kalikan 10, ya. Jadi 43,5 kalau kita kalikan 10, maka komanya akan mundur 1, ya, jadi 435. Jadi kalau kita kalikan 10, komanya akan mundur ke belakang 1, jadi 435. Dibagi dengan 2,9, karena ini tadi kita kalikan 10 yang sebelah kiri, yang sebelah kanan juga harus kita kalikan 10. 2,9 kalau kita kalikan 10 jadi 29. Ya. Jadi kalau aku punya 213, ya, 21,3. Ya, ini contoh saja. Kalau aku punya 21,3, kalau kita kalikan 10, kita hilangkan komanya, maka komanya kan ada di sini nih teman-teman. Maka komanya akan pindah ke belakang setiap kita kalikan 10. Jadi ini akan jadi 213 kalau kita kalikan 10. Bagaimana kalau kita punya misalkan 2,13, ya. Ini kan komanya dari sini nih. Nah, berarti kita kalikan 100 nih. 10-nya ada 2. 10 kali 10 100. Maka kita harus kalikan 1 di sini, 2 di sini, ya. Maka akan jadi 213 dengan mengkalikan dia 100. Seperti kalau ini tadi kali 10 yang di atas. Kalau yang di bawah kali 100 karena komanya ada di 2 angka, ya. Oke? Lanjut. Kalau kalian sudah paham untuk menghilangkan koma, kita bisa lanjut. Nah, selanjutnya gimana cara membagi? Nah, kita pakai porokapit, ya teman-teman. Karena tadi komanya kan sudah hilang nih, ya. Nah, sekarang kita tinggal bagi cara biasa. Jadi 435 kita bagi dengan 29 pakai cara porokapit, ya. Seperti itu. Jadi hilangkan dulu komanya. Setelah koma hilang, pembagian biasalah yang berjalan, ya. Jadi pembagian porokapit seperti ini. Oke teman-teman. So kayaknya itu saja untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan di materi yang selanjutnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian mau download bukunya, linknya ada di bawah, ya. Kalau mau ada soal-soal atau apa bisa kirim-kirim soal juga loh. Di linknya ada di bawah. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.